Shalom adik-adik Madya. Hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu yang istimewa. Sebab apa? Sebenarnya setiap hari adalah istimewa, tapi hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk kita apa? Memuji Tuhan bersama-sama, meninggikan Tuhan bersama-sama. Nah, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita percaya bahwa itu semua tidak lepas dari kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa, datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur sebab apa? Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan baik, Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita, maka biarlah kita akan terus menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan baik dan benar. Dengan apa? Setiap tubuh kita, apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Tubuhku Memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Sebab apa? Tuhan berikan yang terbaik. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Katakan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, iya, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Sekali lagi. Iya, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku, iya, semua tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Sebagai apa? Bukti bahwa kita bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kehidupan kita, dan kita mau pergunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita bersyukur sebab Tuhan memberikan orang tua yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi apa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Iya, kita harus belajar untuk menghormati orang tua kita. Apapun keadaannya, mereka adalah orang tua yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kita untuk mendidik kita, membawa kita untuk mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yuk bangkit ke tempat kita.
berdiri, kita akan nyanyikan pujian bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Sekali lagi, dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Hormati ayah dan ibumu. Iya, itu adalah perintah dari Tuhan melalui firman-Nya, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menaruh rasa hormat dan patuh kepada setiap orang tua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Pastinya ketika kita mau hidup taat, melakukan kebenaran firman, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menuntun dan memimpin kehidupan kita menjadi raja dan menyertai setiap apapun yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pelaku firman. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah Dia sendiri akan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kita pada hari ini melalui kebenaran firman yang akan kita dengarkan hari ini. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Katakan Yesus masuk, Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu.
Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati kami ya Tuhan. Tolong kami supaya bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Koko yang akan menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang tuaku tersayang yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Apakah saat ini kalian mempunyai orang tua yang lengkap atau tidak lengkap? Mungkin ada di antara mereka sudah ada yang meninggal atau orang tua kalian berpisah. Dan bagaimanakah hubungan kalian dengan mereka? Apakah kalian kompak dan saling mengasihi? Atau justru kalian saat ini sedang tidak akur dengan mereka alias ciong? Karena apa? Ada berbagai macam alasan sehingga membuat kalian tidak lagi saling mengasihi. Mungkin kalian berpikir orang tua kalian adalah orang tua yang pilih kasih, atau mereka tidak bisa mengerti anak, atau mungkin ada hal-hal lain yang mereka lakukan yang itu bisa melukai hatimu. Sehingga dalam hati kecil kalian ingin mempunyai orang tua seperti si A, seperti si B, atau kalian mulai membanding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua teman-teman kalian. Yang harus kita ketahui, Tuhanlah yang memberikan orang tua itu kepada kalian. Kita tidak bisa memilih, baik itu orang tua tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi anaknya. Bahkan kita sebagai anak, kita juga tidak bisa memilih siapakah orang tua yang harus kita miliki. Semuanya berasal daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan orang tua dan memberikan otoritas untuk mendidik anak-anaknya ketika mereka ada di muka bumi ini, dan bagaimana kita harus memperlakukan setiap orang tua yang hadir di dalam kehidupan kita. Hari ini Yesus memberikan keteladanan. Yesus itu 100% manusia dan ia 100% Allah. Tetapi sejak kecil ia dididik oleh orang tuanya untuk mengasihi dan menyembah kepada Tuhan. Buktinya apa? Pada usia 12 tahun, Yesus pun mulai dibawa orang tuanya ke bait suci di Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Padahal perjalanannya cukup jauh loh. Bukan sebentar loh, butuh beberapa hari untuk mereka berjalan kaki menuju ke Yerusalem. Tetapi hal inilah yang diajarkan oleh Maria dan Yusuf, bagaimana mulai dari kecil Yesus taat dan patuh untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Wah, di bait Allah ternyata ada begitu banyak orang yang sedang merayakan Hari Raya Paskah. Setelah mereka selesai merayakan Hari Paskah, mereka pun bergegas untuk kembali pulang. Yusuf dan Maria mengira bahwa Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju ke kota mereka untuk pulang ke rumah mereka. Tetapi, tahukah kalian bahwa Maria tidak menemukan Yesus? Apa yang dia lakukan? Dia akhirnya mengambil keputusan untuk mereka kembali ke bait suci atau ke Yerusalem untuk mencari apakah Yesus masih ada di sana atau dia tertinggal di mana. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Wah, setelah 3 hari lamanya dia berjalan, ayah dan ibunya yaitu Yusuf dan Maria akhirnya menemukan Tuhan Yesus di bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di bait Allah? Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam, dan setiap orang yang mendengarkan Yesus, dia sangat terheran-heran akan kecerdasan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia bisa memberikan jawaban, bahkan dia bisa bertanya hal-hal yang mereka tidak ketahui. Lalu ibunya menghampiri Yesus dan sambil berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kemudian ibu Yesus mengajak Yesus untuk pergi. Apakah Yesus taat? Wah, apakah Yesus mentaati perintah orang tuanya? Iya, Tuhan Yesus akhirnya mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang ke Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia
mengasihi Tuhan Yesus begitu luar biasa. Karena apa? Dia begitu taat akan orang tuanya dan dengar-dengaran akan orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita atau dengan kalian? Apakah aku bisa menghormati dan mentaati orang tua yang aku miliki saat ini? Atau apakah kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita yang kita kenal kalau mereka tidak kenal sama Tuhan? Atau mereka mungkin seringkali melakukan kekerasan atau menyakitin hati kita. Bahkan atau orang tua kita tidak peduli dengan kita. Bagaimana sikap kita? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul di dalam pikiran kita. Nah, orang tua kita juga hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagai manusia, orang tua juga bisa melakukan kesalahan, entah itu menyakiti hati kita dan sebagainya. Namun, kita sebagai anak selain memiliki kelebihan, juga pastinya kita mempunyai kekurangan. Kalau Tuhan yang sempurna bisa menghormati, mengasihi, dan menerima, bahkan mentaati orang tuanya yang tidak sempurna, bagaimana dengan kita, anak-anak yang jauh dari sempurna? Kita juga harus tetap mengasihi, menghormati, dan mentaati orang tua kita. Menghormati dan mentaati orang tua itu adalah perintah dari Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu." Tidak cuma sekedar menghimbau, tidak sekedar menasehati, tetapi ini adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus menjadi pelaku firman. Dan Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita tanpa menyebutkan bagaimana orang tua kita. Apakah mereka menjengkelkan atau mereka tidak sempurna, atau mereka di dalam keadaan-keadaan tertentu saja kita harus menghormati mereka. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apapun keadaan orang tua kita hari ini, kita harus tetap mempunyai rasa hormat, respek, bagaimana kita juga taat akan keberadaan mereka setiap apapun yang mereka ajarkan, bagaimana kita menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Mungkin kalian juga berpikir, Ci, bagaimana aku bisa menghormati orang tuaku sementara orang tuaku gak kenal sama Tuhan? Tetap bawa mereka di dalam doa. Doakan mereka supaya mereka bisa membuka hati untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah disakiti oleh orang tua kalian, ampuni mereka, tetap respect. Sebab apa? Orang yang mengasihi dan menghormati orang tuanya, mereka akan panjang umur dan disebut anak-anak yang berbahagia, dan mereka akan disebut anak-anak yang beruntung dan akan mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan di masa yang akan datang. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 12 kan? Hormati ayahmu maka lanjut umurmu dan diberkatilah engkau di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 20 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, kesimpulan firman Tuhan hari ini yang kita dengar bersama-sama adalah setiap kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita, tetapi Tuhanlah yang menetapkan semuanya itu. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi orang tua kita seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus diperintahkan untuk pulang sama orang tuanya. Dia itu Allah loh, tetapi dia mempunyai ketundukan, dia menghormati ayah dan ibunya, dia patuh terhadap orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kita, apapun keberadaan orang tua kalian, entah itu mereka yang pernah menyakiti kalian ataupun kondisi seperti apapun yang kalian hadapi, percayalah tetap miliki hormat dan patuh kepada mereka, kasihi mereka, doakan mereka supaya apa? Kalian diberkati, kalian mendapatkan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian bahwa lanjut umurmu dan engkau akan diberkati di dalam masa depanmu. Tetap
doakan orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan, dan lepaskan pengampunan untuk setiap orang tua yang mungkin sudah menyakiti hati kalian. Sebab setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pastinya akan menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengarkan firman, tetapi akan melakukan setiap perintah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena anak haruslah demikian. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang pastinya harus kita lakukan, bukan cuma mendengarkan. Bagaimana kehidupan kalian untuk terus menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tua dan patuh terhadap mereka apapun keadaannya. Siapa di antara kalian yang mau didoakan untuk orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka membuka hati, Tuhan menjamah dan menyatakan dirinya sampai pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba angkat tangannya. Iya, kita akan berdoa bersama-sama untuk orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan. Siapa di antara kalian yang saat ini mengatakan, Ci, aku selalu berantem sama mama atau papa karena mereka selalu nyakitin, tapi hari ini aku tahu apapun yang mereka lakukan, mereka selalu memberikan yang terbaik. Aku mau melepaskan pengampunan, aku gak mau menyimpan kepahitan, gak mau menyimpan kemarahan di dalam hatiku, supaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupanku. Siapa yang mau berjanji untuk melepaskan pengampunan? Iya, Cici akan juga berdoa untuk kalian semuanya. Supaya apa? Kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan apapun keberadaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang patuh dan takut akan Tuhan, terlebih menghormati orang tua yang Tuhan sudah percayakan hadir di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini yang bisa kami pelajari bersama-sama. Engkau kembali mengingatkan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu bahwa apapun keberadaan orang tua kami, siapapun mereka, kami mengucap syukur untuk setiap orang tua yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, di mana kami Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka juga. Kami tahu Tuhan, itu bukanlah suatu pilihan, sebab kami tidak bisa memilih. Bahkan orang tua kami pun tidak bisa memilih anak yang mana yang harus mereka miliki, tetapi semua karena anugerah dan kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk orang tua mereka yang mungkin saat ini belum percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersatu hati berdoa, biarlah Engkau menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka, bahkan Engkau akan menjumpai mereka secara pribadi, sehingga mereka mau membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah berkomitmen ketika mereka pernah disakiti oleh orang tua mereka, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa hormat. Mereka seringkali marah, mereka seringkali menyimpan kepahitan dalam hati mereka. Saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk melepaskan pengampunan seperti yang Engkau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa apapun keberadaan mereka, biarlah kami tetap mengasihi mereka, mencintai mereka, menyayangi setiap orang tua yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat melepaskan pengampunan dan kami merasakan ada pemulihan yang Tuhan terus nyatakan. Engkau perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, sehingga kami dapat mengasihi setiap orang tua yang hadir dalam kehidupan kami dengan rasa tulus dan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, janji-Mu itulah akan menjadi nyata dalam kehidupan
kehidupan kami, bahwa setiap anak-anak-Mu yang mencintai, menghormati orang tuanya, mereka akan mendapatkan umur panjang, bahkan mereka akan Kau sediakan masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kami senantiasa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram Live Kids dan Facebook Live Kids ya teman-teman, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Dan bagi mama papa yang belum tergabung dalam grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita masuk untuk pengumuman minggu ini. Yang pertama, Cici Mika mau umumin pemenang games beken minggu lalu adalah Yeay, selamat untuk yang menang ya. Dan info berikutnya, Cici Mika mau umumin untuk kalian, untuk mama, papa, dan adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Bogor, bisa langsung menghubungi sekolah Tunas Harapan di media sosial Tunas Harapan, atau juga tanya-tanya lewat media sosial Live Kids ya. Dan berikut akan kita saksikan profil sekolah Tunas Harapan. Apakah Anda sedang mencari sekolah untuk anak Anda? Anda ingin anak Anda mendapatkan pendidikan yang terbaik, memiliki karakter yang takut akan Tuhan, tapi bingung harus mulai dari mana? Mulailah dengan TK Kristen Tunas Harapan. Aku senang sekolah Tunas Harapan. Teman-teman, ini juga sekolah Tunas Harapan. Belajar di TK Tunas Harapan menyenangkan loh. Yuk bergabung sama kami. Ayo sekolah di TK Tunas Harapan. Aku tunggu ya. Mari bergabung. Let's start to be great with TK Kristen Tunas Harapan. Ada promo menarik nih pastinya adik-adik. Ayo segera tanya-tanya dan daftar ya di Sekolah Kristen Tunas Harapan. Oke, segitu aja untuk pengumuman hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.